Mungkin setiap orang mendambakan ingin sekali melaksanakan sholat tahajud. Semua orang mengetahui keberkahan dan juga keistimewaan sholat tahajud. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang justru terlena dalam hangatnya selimut, nyamannya tempat tidur, sehingga begitu berat untuk menggerakkan jasad? Sungguh beruntung bagi hamba-hamba pilihan Allah yang bisa mengamalkan sholat malam ini. Maka, mari kita maksimalkan kesempatan ini bagi kita yang telah diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita patutkan mengetahui bahwa betapa banyak fadilah dan juga bacaan apa saja yang harus dibaca pada saat sholat tahajud. Tentunya, dalam sholat ada yang namanya bacaan surat dari Al-Quran setelah kita membaca suratul Fatihah. Namun, tahukah kamu bahwa ada bacaan atau surat khusus yang mempunyai keistimewaan apabila dibaca di dalam sholat tahajud kita? Di video kali ini, kita akan membahas 4 surat yang mempunyai keutamaan khusus apabila dibacakan pada saat sholat malam, beserta penjelasannya. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud adalah ibadah yang sangat istimewa yang dilakukan di waktu paling sunyi ketika sebagian besar manusia sedang terlelap dalam tidur. Di saat itulah seorang hamba berdiri di hadapan Allah, membaca ayat-ayatnya dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Namun seringkali muncul pertanyaan, bagaimana jika kita tidak hafal banyak surat Al-Quran? Apakah tahajud tetap dilakukan dengan baik? Jawabannya tentu bisa. Bahkan, ada beberapa surat pendek dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan luar biasa dan dianjurkan untuk dibaca dalam sholat, termasuk sholat tahajud. Surat-surat ini mungkin pendek, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Mari kita bahas bersama. Surat Al-Ikhlas, surat yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Allah berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Surat ini sangat pendek, hanya terdiri dari 4 ayat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaannya yang luar biasa. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat ini memang pendek, namun tidak bisa dipandang sebelah mata karena pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ketika dibaca di dalam tahajud, surat ini menjadi pengingat tentang tauhid, tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Di malam hari ketika suasana sunyi, membaca surat ini tentunya membuat hati kita menjadi semakin menyadari kebesaran Allah. Tentunya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. 2. Surat Al-Falaq. Al-Falaq dikenal sebagai surat perlindungan dari segala kejahatan. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh.
Surat ini adalah doa perlindungan dari berbagai keburukan. Di dalamnya terdapat permohonan perlindungan dari kejahatan makhluk, kejahatan malam yang gelap, sihir, dan juga dari orang-orang yang dengki dan hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini sebagai bentuk perlindungan. Tentunya, surat ini tidak hanya bisa dibaca di dalam sholat, namun bisa juga sebagai amalan rutin harian kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Falaq dan An-Nas untuk memohon perlindungan kepada Allah. Ketika surat ini dibaca dalam tahajud, tentunya seorang hamba seperti seraya menyerahkan seluruh perlindungannya kepada Allah, hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena di malam hari, manusia paling menyadari betapa lemah dirinya. 3. Surat An-Nas dikenal sebagai surat perlindungan dari godaan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Singkatnya, surat An-Nas adalah doa perlindungan kepada Allah dari bisikan setan yang mencoba menyesatkan manusia melalui hati dan pikiran. Karena itu, surat ini sering dibaca sebagai permohonan perlindungan dari godaan setan. Bisikan setan seringkali datang dalam berbagai bentuk, seperti contoh, rasa malas beribadah, pikiran buruk terhadap orang lain, seperti hasad, iri, dan dengki, keinginan melakukan dosa, dan keraguan dalam iman. Tentunya ini yang paling berbahaya. Ketika seseorang membaca surat An-Nas dalam tahajud, ia sedang memohon perlindungan langsung kepada Allah dari bisikan tersebut. Ini sangat penting karena tahajud sendiri sering menjadi target godaan setan. Karena di mana momen ini adalah momen penuh kemalasan, yang dimana orang sedang nyaman di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, dan kita harus terjaga untuk melaksanakan 2 rakaat di sepertiga malam. Setan tidak ingin manusia bangun malam untuk beribadah. Karena itu, membaca surat ini dalam tahajud menjadi bentuk perlindungan yang sangat kuat. 4. Surat Al-Kafirun. Surat sebagai penegasan keimanan. Allah berfirman, katakanlah wahai orang-orang kafir. Surat ini memiliki pesan yang sangat tegas tentang kemurnian ibadah kepada Allah. Di dalamnya terdapat pernyataan lakum dinukum waliyadin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering membaca surat ini di dalam sholat sunnah di rakaat pertama dan diikuti surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Hadis tentang kebiasaan ini diriwayatkan oleh hadis Muslim. Makna surat ini juga sangat kuat. Ini tentang seorang muslim yang menegaskan bahwa hanya Allah lah yang patut disembah
jika dibaca dalam tahajud. Surat ini memperbarui komitmen kita kepada Allah. Iya, seperti janji yang diucapkan kembali di sepertiga malam. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang kita berpikir bahwa untuk tahajud kita harus hafal banyak surat panjang. Padahal tidak selalu demikian. Allah mencintai amalan yang ringan namun istiqomah daripada amalan panjang namun hanya sesekali. Bahkan surat-surat pendek yang sering kita baca memiliki makna yang sangat dalam. Sebagai contoh, Al-Ikhlas yang mengajarkan ketauhidan, Al-Falaq memohon perlindungan dari segala macam kejahatan, An-Nas yang melindungi dari bisikan dan wasyaitan, dan juga Al-Kafirun yang menegaskan keimanan. Jika dibaca dalam tahajud dengan hati yang hadir, tentunya surat-surat ini bisa membuat sholat malam kita terasa sangat kuat dan penuh makna. Tahajud bukan tentang panjangnya bacaan. Tahajud adalah tentang kedekatan hati dengan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, malam adalah waktu terbaik untuk kembali kepada Allah. Ketika dunia sunyi, manusia tertidur, seorang hamba berdiri menghadap Robnya. Tidak perlu banyak rakaat, tidak perlu bacaan yang panjang. Bacalah surat-surat yang kita hafal dengan perlahan. Renungkan maknanya dan rasakan kedekatan dengan Allah. Karena bisa jadi satu rakaat tahajud di malam hari bisa menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, bangunkanlah kami di sepertiga malam untuk mengingat-Mu, untuk bersujud kepadamu. Jadikanlah tahajud kami sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu. Terimalah salat malam kami walaupun sedikit, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dengan Al-Quran, dan jadikan kami termasuk hamba-hamba yang Engkau cintai. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.